Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Wijaya, NPM G1A 016029 akan mempresentasikan tugas NLP yaitu pre-processing data dari kaggle.com menggunakan Google Colabs. Yang pertama itu adalah dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang berasal dari masa lalu dan diolah menjadi sebuah informasi. Biasanya dataset ini berjumlah ratusan bahkan sampai ribuan. Data seperti data mahasiswa itu nanti bisa diolah menjadi informasi baru seperti kelulusan dan lain-lain. Terdapat dua jenis dataset, yaitu private dataset. Dataset yang diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian, seperti contohnya dataset rumah sakit atau perusahaan, itu bersifat private. Terus ada public dataset, adalah dataset yang diambil dari repository publik seperti yang sekarang ini kaggle.com itu bersifat publik. Google Colabs. Google Colabs adalah coding environment bahasa pemrograman Python dengan format notebook mirip dengan Jupyter Notebook. Hanya saja yang membedakannya, kalau Google Colabs ini dia online dan real time, sedangkan Jupyter itu dia masih menjalankan local server. Google Colab juga tools yang berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan AI itu ada di sana. Beberapa kelebihan dalam menggunakan Google Colab. Yang pertama itu free access, ya gratis, terus bisa collaborate, bisa berkolaborasi dengan orang-orang, bisa sama-sama menge-share codingan dan sama-sama belajar dalam drive Google Colab tersebut. Zero configuration itu adalah tidak perlu lagi mengkonfigurasi pengaturan-pengaturan, langsung saja di dalam Google Colab itu kita membuat kode dan merunning byte-byte kode itu satu persatu. Terus ada text pre-processing. Text pre-processing adalah tahapan di mana kita melakukan seleksi data agar data yang kita lakukan menjadi lebih struktur. Dan metode-metode yang bisa digunakan adalah case folding, mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Word tokenizing, proses pemecahan dokumen menjadi kata atau disebut juga token. Filtering, stop word removal, tahap pengambilan kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma stop list, membuang kata yang kurang penting atau word list, menyimpannya kata-kata yang penting. Tahapan yang dilakukan pertama itu kita harus daftar akun kaggle.com. Setelah kita daftar, maka kita akan pergi ke informasi akun untuk membuat API kaggle.com. Nanti kita klik create new API yang ada di sini, dan maka kita akan diberikan hasil berupa JSON. Setelah itu, untuk selanjutnya itu dari Google Colabs itu sendiri, kita import drive untuk mengkoneksikan data drive kita ke dalam WordPress Google Colabs. Seperti biasa, nanti Google Colab akan terkoneksi dengan Google Drive. Ini data drive kita yang sudah di mount. Selanjutnya pip install NLTK, install library natural language toolkit, lalu kita install juga Kaggle. Setelah itu dari Google Colab import file untuk mengupload filenya, file API dalam bentuk JSON tadi yang telah kita download. Terus kita lanjut membuat direktori baru dengan nama Kaggle, copy Kaggle JSON yang kita upload tadi ke dalam folder Kaggle. Terus kita membuat permission
permission 600 ini RW, read write, dibaca dan ditulis ulang file JSON tadi yang ada di dalam folder Kaggle. Setelah itu kita melihat dataset Kaggle itu dengan perintah list. Ini adalah list dari API yang kita dapat dari Kaggle. Ada title, ada reference. Di sini saya mengambil titlenya Debat Presiden 2020 US. Kita download dengan perintah kode ini, dataset download. Kita ambil dari referensi ini tadi, debat presiden itu. Ini kita kopikan lalu pastekan ke sini dan di run. Maka dia akan melakukan proses download data tadi berupa zip. Setelah di download nanti data tadi akan ada di folder WordPress workspace ini, Google Collapse, dan kita akan melakukan pengekstrakan zip menjadi CSV. Ini kita mengambil fungsi zip file lalu kita letakkan namanya dan ekstrak ke dalam folder file. Setelah itu dia akan mengekstrak dalam folder file ini data zip tadi telah menjadi data CSV. Terus kita gunakan fungsi pandas untuk membaca file CSV tadi dengan fungsi head. Head ini menampilkan data teratas. Kalau tail itu dia akan menampilkan data terbawah. Nah, jadi ini kita ambil data teratas saja karena datanya itu banyak, mungkin sampai ratusan. Jadi kita ambil sampel datanya yaitu 5 list dan speaker, minute, text. Jadi ini saya melihat data dari list yang pertama itu untuk mengambil data teksnya. List yang pertama akan mengambil data teks. Ini adalah data teks yang saya ambil untuk list yang pertama itu, data teksnya. Lalu saya buat variabel kalimat untuk menyimpan data teks tadi supaya nanti bisa dipanggil untuk pengolahan preprocessing. Untuk melakukan tokenizing itu kita perlu mendownload dulu resource-nya dengan kode seperti ini, import LTK download punkt apa itu namanya. Terus setelah dia download, dia sudah selesai mendownload resource tokenizer-nya. Kita masukkan kode untuk melakukan tokenizing dan ini hasilnya tadi. Jadi setiap tokenizing itu yang dipisahkan dengan spasi itu masuk ke sini. A good evening from Health Education Campus of sampai seterusnya. Nih, setelah itu kita akan melakukan tahapan yaitu penghapusan titik, koma, dan mengubahnya menjadi huruf kecil. Dengan perintah ini import string ini untuk memanggil ini punctuation untuk menghapus tanda baca, tokenizing untuk melakukan tokenizing, dan probability frequency ini fungsinya untuk menghitung kemunculan dari setiap kata yang ada atau token yang ada itu akan dihitung frekuensi kemunculannya. Setelah itu kita buat variabel token, masukkan tadi setelah dilakukan penghapusan punctuation dan lower, berubahnya menjadi huruf kecil, masukkan ke tokenizing, dia akan menjadi token, dan melakukan fragdis untuk melihat berapa kemunculannya. Setelah itu kita lakukan perintah ini, kemunculan mouse command, dan kita print hasilnya. Untuk hasilnya ini untuk kata D itu ada 15, of ada 5, N ada 4, I ada 4, I ada 4, to ada 3, dan seterusnya. Itu kemunculan dari
kata dari teks tersebut. Setelah itu ada juga tahapan yang namanya remove stop word. Remove stop word ini kita download dulu seperti biasa dari Natural Language, kita download stop wordnya. Setelah selesai kita dapat korpus stop word, panggil lagi tokenizing, send tokenized word, terus import dari korpus, ambil stop wordnya buat list stop word variabel, terus kita pilih karena ini data setnya, data teksnya itu bahasa Inggris, kita ambil yang stop wordnya bahasa Inggris. Setelah itu kita buat dulu variabel remove, terus buat list kosong yang nanti akan diisikan oleh katanya. Buat perulangan for T untuk kemunculan tadi yang di atas, yang sudah kita buat di atas tadi, sudah melakukan tahapan lower dan remove punctuation tadi. Jika kita buat di sini dengan if T not in list of word, jika T ini tidak ada di dalam list of word, maka dia akan menambahkan data tadi ke dalam list remove. Jadi misalnya tadi ada kata good ini atau di good ya. Kalau dia ada good, dilihat di stop word Englishnya ada atau tidak. Jika dia tidak ada, maka dia akan menambahkan ke dalam list kosong yang kita buat tadi. Dan dicek lagi misalnya kata di, of, and, kita dilihat lagi kan di list stop wordnya. Jika ada, maka dia tidak akan menambahkan. Dia akan lewat saja dari fungsi ini. Yang kata-kata di remove tadi kita print, ini hasil setelah kita menghapus atau membuang kata-kata yang tidak, kata-kata seperti kata penghubung or of itu sudah terhapus atau tidak terdata lagi di dalam list. Seperti ini hasilnya, good evening health. Jadi itu saja mungkin tahapan dari preprocessing teks. Tadi ada forecast, terus tokenizing, dan remove stop word menggunakan Google Colab, dan datanya diambil dari kaggle.com. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata yang tidak dimengerti, mohon dimengerti. Kalau tidak, mungkin bisa tanya Google atau semacamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.